Tengah rencana pertemuan tingkat tinggi antara utusan Amerika Serikat dan Iran, Rusia tiba-tiba menyatakan niat untuk menjadi mediator. Bahkan tak sekadar mediator, tapi juga menjadi gudang uranium yang diperkaya milik Iran. Rusia meyakini memindahkan stok uranium ke wilayahnya dapat menjadi jaminan bagi AS bahwa Iran tidak akan memiliki akses instan untuk menciptakan bom atom. Namun tawaran baik hati dari Presiden Vladimir Putin ini justru memicu alarm di Washington karena adanya dugaan kepentingan terselubung. Di balik meja diplomasi, Rusia disinyalir sedang memainkan peran ganda untuk memastikan pengaruhnya tetap dominan, baik terhadap Teheran maupun sebagai kartu tawar dalam konflik global lainnya. Seperti apa permainan catur Rusia di tengah upaya negosiasi Iran-AS ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Usulan untuk memindahkan stok bahan nuklir Iran ke wilayah Rusia bukanlah sebuah ide yang baru muncul dalam semalam. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan, topik mengenai pemrosesan atau penyimpanan uranium milik Teheran telah ada dalam agenda mereka untuk waktu yang sangat lama. Moskwa memposisikan diri sebagai pihak yang mampu menghilangkan hambatan teknis yang selama ini menghantui kesepakatan nuklir antara Iran dan kekuatan dunia lainnya. Peskov menambahkan Rusia saat ini terus berkomunikasi dengan semua pihak yang berkepentingan demi meredakan ketegangan di sekitar Iran sejauh mungkin. Tetapi posisi Rusia dalam program nuklir Iran dipandang lebih dari sekadar gudang. Analisis dari Middle East Council menunjukkan Moskwa telah meningkatkan perannya secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Adapun kerjasama ini diperkuat lewat penandatanganan perjanjian kemitraan strategis komprehensif antara Iran dan Rusia pada awal tahun 2025. Bagi Moskwa, mendukung keberadaan Iran sebagai negara ambang nuklir memberikan keuntungan strategis untuk menekan Barat, terutama saat Rusia sendiri sedang terhimpit oleh sanksi internasional akibat perang di Ukraina. Meskipun tawaran Rusia terdengar logis, secara teknis Teheran enggan melepaskan aset nuklirnya ke luar negeri. Bagi Iran, kemampuan pengayaan uranium di dalam negeri adalah simbol kedaulatan nasional. Iran khawatir jika uranium itu dikirim ke Rusia, material berharga itu bisa tidak dikembalikan jika konstelasi politik berubah secara mendadak. Iran punya sejarah panjang ketidakpercayaan terhadap negara-negara Barat, bahkan yang dirasa dekat sekalipun. Ini terutama setelah Amerika Serikat secara sepihak keluar dari perjanjian nuklir JCPOA pada tahun 2018. Iran pun melihat stok uranium saat ini dipandang sebagai satu-satunya alat tawar paling berharga yang dimiliki untuk memaksa AS mencabut sanksi ekonomi secara permanen. Menjadikan Rusia sebagai gudang uranium Iran bukan keputusan yang bijak bagi Amerika. Kecurigaan Amerika Serikat terhadap peran Rusia semakin diperkuat oleh laporan investigasi yang dirilis oleh Fox News. Berdasarkan sumber intelijen asing, terdapat dugaan adanya kesepakatan rahasia antara Moskwa dan Teheran soal jaminan pengembalian uranium. Investigasi itu menyebutkan Rusia berjanji akan mengembalikan seluruh stok uranium yang diperkaya ke Iran sesegera mungkin jika Amerika Serikat kembali menarik diri secara sepihak dari kesepakatan nuklir di masa depan. Rebecca Kovler, mantan analis di Badan Intelijen Pertahanan AS, menilai taktik ini merupakan bagian dari doktrin standar Rusia untuk memainkan kedua belah pihak. Kondisi ini membuat negara-negara di kawasan Teluk, terutama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, merasa ketar-ketir. Mereka khawatir Rusia bersikap berat sebelah dan secara diam-diam mendukung percepatan kemampuan nuklir Iran demi mendapatkan pasukan senjata untuk perang di Ukraina. Jika Iran terus memperluas program nuklirnya dengan dukungan teknologi dari Moskwa, hal itu berpotensi memicu perlombaan senjata nuklir di antara negara-negara tetangganya.
Intrik lama Rusia ini kembali muncul saat Iran dan Amerika Serikat mulai mencoba menurunkan tensi dan membuka ruang negosiasi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dilaporkan telah memerintahkan pembukaan pembicaraan nuklir dengan Washington. Langkah ini diambil sebagai respon atas pernyataan Donald Trump yang mengharapkan adanya kesepakatan guna mencegah eskalasi militer lebih lanjut di kawasan Teluk. Menlu Iran Abbas Araghchi mengisyaratkan pihaknya bersedia mencapai kesepakatan yang adil selama tuntutan Washington hanya sebatas pada ketiadaan senjata nuklir. Namun Iran tetap menetapkan garis merah yang tidak dapat dilanggar oleh AS. Garis merah ini mencakup isu pembatasan rudal balistik atau pengurangan dukungan terhadap kelompok milisi proksinya di kawasan. Upaya diplomasi ini juga didorong oleh kekuatan regional seperti Turki, Mesir, dan Qatar yang bertindak sebagai mediator. Mereka menyadari gagalnya diplomasi kali ini dapat menyeret seluruh kawasan ke dalam pusaran konflik yang merusak. Keterlibatan Rusia dalam negosiasi nuklir Iran AS menunjukkan bahwa isu nuklir Teheran bukanlah masalah bilateral semata, tapi juga bagian dari permainan catur kekuatan besar dunia. Moskwa dengan cerdik memanfaatkan kebutuhan kedua belah pihak untuk memperkuat posisi tawarnya sendiri di panggung internasional. Sementara itu, Washington tetap waspada terhadap potensi pintu belakang yang dapat membuat Iran memulihkan kemampuan nuklirnya dalam waktu singkat. Di sisi lain, diplomasi antara Iran dan AS kini berada pada tahap kritis. Keberhasilan kesepakatan ini akan bergantung pada sejauh mana AS dapat memberikan jaminan ekonomi yang konkret dan seberapa jauh Iran bersedia memberikan transparansi nuklir tanpa mengorbankan kedaulatan persenjataannya. Di balik semua itu, Moskwa akan terus memantau setiap pergerakan bidak catur, sekaligus memastikan bahwa apapun hasilnya, Rusia tetap mendapat keuntungan sekecil apapun itu. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.